Sudah, Pak. Baik, silakan Bu Fitria untuk bagaimana ketika memulai bisnis di BP ya, kemudian bertumbuh bahkan melesat bersama mitra-mitranya. Silakan Bu Fitria, dan apa yang Bu Fitria dapatkan di bisnis ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arwani sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya sebentar di sini terkait dengan pengalaman saya. Jadi, alhamdulillah. Jadi awal saya di BP dulu itu sebenarnya berangkat dari saya sakit ya. Saya sakit, bisa dikatakan komplikasi lah. Bisa dikatakan komplikasi dan banyak dokter yang angkat tangan. Posisi saya di Malang ya ini, jadi banyak dokter di Malang itu yang angkat tangan, terus habis itu kita sudah habis jutaan rupiah ya, sudah habis jutaan rupiah, habis itu kita banting setir lagi di herbal, semua herbal ya hampir rata-rata, itu kita coba, dan masih belum menunjukkan ke arah sembuh ya, malah jatuhnya itu lebih parah gitu. Dan posisi saat itu saya masih punya toko kelontong, Pak Arwani, teman-teman semua, saya masih punya toko kelontong. Jadi toko kelontong saya itu selama 6 tahun ya, selama 6 tahun. Nah, pas saat itu diuji sakit juga. Jadi lumayan berbagi konsentrasi ya, satunya di toko kelontong, satunya di sakit saya, satunya di keluarga saya gitu kan, untuk keluarga saya, untuk ngurusi anak-anak, suami, rumah gitu kan. Jadi lumayan menyita juga gitu. Dan alhamdulillah setelah saya dipertemukan sama Allah itu melalui produk ini alhamdulillah ternyata jadi wasilah kesembuhan komplikasi saya. Dan pas saya sembuh saat itu saya masih menjalankan toko kelontong saya. Masih menjalankan toko kelontong saya sampai pada satu titik saya ditunjukkan sama Allah karena semakin dalam 6 tahun ini ya, dalam 6 tahun itu di toko kelontong itu bukannya saya malah bisa menutup hutang-hutang saya, tapi selama 6 tahun itu jujur saya malah menambah hutang-hutang saya, dan toko kelontong saya itu nyedot ya, nyedot uang gaji suami, nyedot uang rumah, terus nyedot dari hutang-hutang saya ya, bisa dari PKK, Desa Wisma gitu kan, saya minta untuk saya pinjam untuk di toko kelontong saya. Dan saya merasakan kok semakin kesini kok semakin tambah nggak karu-karuan gitu kan, bukannya malah untung, malah semakin rugi. Nah, kayak gitu. Padahal itu posisi saya sudah dikasih wasilah sama Allah itu melalui produk ini ya, produk BP ini. Alhamdulillah sembuh, tapi masih belum ada keyakinan dalam diri ini untuk ikut ke bisnisnya. Dan Masya Allah, sampai pada satu titik saya Juli 2019, Alhamdulillah Allah itu membukakan saya. Saya merasa sudah cukup, selama 6 tahun di toko kelontongmu itu sudah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, secara tidak sadar ya, saya juga nggak bisa lari ke sana ke sini. Akhirnya saya diarahkan oleh Allah, sudah tutup toko kelontongmu karena itu banyak nggak berkahnya di situ gitu. Akhirnya Bismillah saya tutup toko kelontong saya join di BP ya, di bisnis ini, dan alhamdulillah ketika saya join di bisnis ini saya merasakan ternyata banyak ibrah di balik semua ini. Jadi kalau saya di toko kelontong itu mulainya kan jam 6 pagi ya, jam 6 pagi sampai jam 9 malam, itu bersih itu sekitar 30.000. Tapi Masya Allah ketika saya di bisnis ini, saya merasakan banyak keuntungan, banyak margin yang saya rasakan. Dan benar, ketika saya masuk itu saya bisa menjualkan hampir lah kalau misalnya dinominalkan itu 1,5 juta itu masuk. Padahal sehari saya hanya bisa mendapatkan profit 30.000 dengan omset ya lumayan kecil gitu. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan ya, kalau nggak salah itu 1 bulan itu saya bisa mendapatkan penghasilan saya itu di BP itu ibaratkan 1 hari di BP itu sama seperti saya
25 hari jaga toko. Kalau sekarang malah lebih. Kalau saya kalau boleh mengalihkan ya, kalau saya sekarang malah lebih dari 30 kali saya jaga toko seperti itu. Pada jaga toko itu Masya Allah itu belum korban tenaga juga. Dan ketika saya buka toko itu, oh ya, toko kelontong saya itu kan lengkap ya. Jadi mulai dari sembako, gas, galon, laundry, ATK, pulsa, semuanya, hampir semuanya. Kalau orang-orang di sini mengira itu ya ini besar gitu loh, karena hanya dalam beberapa bulan ya, kalau nggak salah itu dalam 1 bulan atau 2 bulan itu toko saya sudah membesar. Itu karena ya perputaran selalu tambah modal gitu. Padahal keuntungannya itu nggak seberapa. Nah, kayak gitu. Dan Masya Allah ketika saya di bisnis ini, saya merasakan ketika saya sembuh melalui wasilah ini, akhirnya saya sama suami menelusuri gimana sih sistemnya gitu kan, gimana sistemnya. Ternyata Masya Allah sistem di bisnis ini itu sama persis seperti toko kelontong saya. Jadi kalau toko kelontong saya itu kan kita kan kulaan di grosir ya, misal ya, kalau kulaan di grosir misalkan beli sabun saja ya, sabun 10 gitu. Kalau dulu itu sabun batangan itu kan kalau jual per biji itu kan 4.000 ya, tapi supaya murah itu saya kulaan 10, jatuhnya 3.500 rupiah. Jadi kan keuntungannya 500 kali 10 berapa kan, 5.000 kan kayak gitu. Nah Masya Allah ternyata di bisnis ini saya merasakan, oh ternyata saya bilang sama suami, saya merasa masih memiliki di toko kelontong saya, tapi sekarang jauh lebih besar, jauh lebih meluas, bukan hanya di toko saya, bukan hanya di toko di perumahan saya sendiri, tapi bisa meluas ke seluruh Indonesia gitu. Dan lebihnya lagi itu ini full murni di rumah saja. Sedangkan toko kelontong saya dulu kan harus nganter galon gitu ya kemana sambil naik mobil gitu ya, harus nganter gas gitu. Kalau misalnya ada yang pesan itu saya sendiri yang nganter karena posisi tidak ada kodimat ya, nggak ada yang jaga toko. Pernah nyari yang jaga toko tapi nggak amanah karena kan berkaitan dengan uang ya, namanya manusia kalau berkaitan dengan uang itu pasti kan ada hilafnya juga gitu. Dan Masya Allah alhamdulillah setelah saya di bisnis BP, di bisnis ini ya, saya merasakan, Masya Allah. Jadi kalau di toko kelontong saya, itu saya beli banyak, dapat harga murah, tapi keuntungannya itu kecil. Ya taruhlah maksimal itu 3.000 kalau toko kelontong itu ya, 3.000. Tapi Masya Allah, ketika saya di bisnis ini, saya merasakan sistemnya itu sama plek. Jadi saya beli banyak, dapat harga murah, tapi marginnya, keuntungannya itu tinggi sekali. Dan saya merasakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, meskipun kita hanya bekerja dari HP ya, dari jempol ya, itu Masya Allah menghasilkan keuntungan yang berlebih. Ini suara saya kedengaran ya, di sini hujannya lebat soalnya. Deras sekali. Kalau dengar suara saya, bisa acungkan jempol? Terima kasih. Jadi sini suara saya agak saya polkan ini karena deras sekali. Nah itu, jadi alhamdulillah di sini selain saya mendapatkan banyak margin ya, banyak keuntungan, di sini bukan hanya yang sukses itu bukan hanya saya saja, tapi Masya Allah saya merasakan saya juga bermanfaat untuk orang lain. Kalau di toko kelontong saya merasakan yang bermanfaat itu hanya saya sama keluarga saya. Dan orang-orang di sekeliling saya itu pun minim sekali manfaatnya. Manfaatnya itu kalau saya lihat dari segi keberadaan barang ya, tapi kalau untuk rupiah itu sangat-sangat kalau boleh dikatakan sedikit ya, minim sekali. Nah, kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah saya 3 bulan di bisnis ini saya bisa lunas hutang. Hasil saya 6 tahun kemarin punya toko. Jadi saya nggak mengandalkan dari suami saya ya, untuk lunas hutang itu full murni dari bisnis saya sendiri. Nah, kayak gitu. Terus habis itu alhamdulillah selang kalau tidak salah itu 6 bulan ya, 6 bulan itu kita dapat tambahan cash untuk beli mobil gitu kan. Terus alhamdulillah sekarang bisa bolak-balik kirim uang ya, kirim uang ke bapak, ibu, mertua, terus bisa tabung umroh juga. Dan Masya Allah. Nah,
Mohon maaf ini barusan bangun tidur. Nah itu, jadi saya merasakan banyak hal yang yang saya alami setelah saya join di bisnis ini. Dan saya merasakan ketika saya berada di bisnis ini bukan hanya saya saja yang merasakan manfaatnya, tapi tim saya ya, mitra-mitra kita, dan insya Allah di luar sana ya, masyarakat luas itu bisa merasakan manfaat dari bisnis ini, mulai dari terbantukan dari segi kesehatannya, terbantukan dari segi penafkahannya, dan yang saya rasakan ya, ini pengalaman dari tim saya ya, yang terjadi pada tim saya, mitra-mitra saya, itu sampai bisa memasukkan putranya ke pondok itu 10 juta, 9 juta itu dari bisnis ini. Dan itu Masya Allah, belum lagi ditambah cerita dari istrinya yang dulunya anaknya itu sering ke dokter, sering ke bidan, bahkan sering pijet ya. Alhamdulillah sejak kenal wasilah BP ini, alhamdulillah jadi jarang sekali ya bisa dikatakan, apalagi pandemi ini, alhamdulillah enggak pernah menginjakkan ke sana gitu. Jadi cukup dengan wasilah ini, dan alhamdulillah terbantukan penafkahnya melalui bisnis ini. Dan saya merasakan ketika kita memang benar-benar fokus ya, saya dulu kan fokus ya. Jadi ketika toko kelontong saya tutup, saya fokus di bisnis ini, dari pagi sampai siang saya sudah bisa mendapatkan itu uang ya nominal itu ya 1,5. Sedangkan saya kalau di toko kelontong itu pagi sampai siang itu 200-an itu, karena toko saya kan sembako ya, kelontong ya, 200-an kadang 300-an gitu. Saya merasakan ya Allah, yang memang benar. Dan saya seperti apa yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat ya, kalau kita ingin tahu apakah pekerjaan yang kita lakukan ini berkah atau tidak, itu simple caranya. Ketika di pekerjaan tersebut kita itu semakin dekat sama Allah, semakin dimudahkan sama Allah, berarti ada keberkahan di situ. Tapi kalau kita di pekerjaan tersebut kita semakin jauh dari Allah, kita semakin di ribet ya, ruwet gitu, pokoknya enggak beres-beres gitu ya, berarti memang nggak ada keberkahan di pekerjaan kita. Saya merasakan dulu di toko kelontong saya seperti itu. Saya jauh dari Allah, mau sholat duha saja, Masya Allah, itu perjuangan untuk mendapatkan 2 rakaat itu, karena ada yang dodok-dodok, ada yang sales datang, ada tagihan datang, gitu kan, jadinya pikiran itu kan kemana-mana, nggak bisa fokus, kayak gitu. Terus anak-anak juga agak terlalaikan juga, gitu, waktunya kan tersita. Dan Masya Allah, ketika saya di bisnis ini, saya merasakan semakin fokus dalam ibadah, mau doa pun, mau zikiran pun, mau sholat seberapa pun, itu kita tidak diganggu sama siapa-siapa gitu kan. Jatuhnya ketika kita semakin banyak ya, semakin khusyuk ya, semakin lebih lah Allah kasih tiba-tiba ada transferan masuk gitu ya dari orang yang tidak dikenal. Nah itu kalau bukan Allah, siapa yang menggerakkan seperti itu. Jadi di bisnis ini kita diajarkan bahwa ketika kita tingkatkan ikhtiar langit kita, insya Allah ikhtiar bumi itu akan mengikuti. Dan Masya Allah memang benar, saya merasakan seperti ini. Dan di bisnis ini juga kita diajarkan, bukan hanya diajarkan dari bisnis duniawi saja ya, tapi banyak merasakan akhirat. Jadi kita kasih ilmu tentang parenting, seperti apa yang dikatakan sama Pak Ipang tadi ya, tentang parenting, tentang kajian, tentang gimana hubungan suami istri gitu kan, gimana caranya berbisnis yang baik, melejitkan tim-tim. Nah, dan saya sukanya di bisnis ini itu apa? Yang sukses ya, yang sukses itu bukan hanya kita saja, tapi orang lain itu juga bisa merasakan sukses yang kita rasakan. Jadi bisa sukses mensukseskan, sejahtera mensejahterakan, itu yang saya rasakan. Dan Masya Allahnya di bisnis ini saya ketika awal masuk itu langsung dibimbing, langsung dibina. Kalau saya dulu di bisnis di toko kelontong saya kan nggak ada pembinaan, nggak ada, kalau mau rugi ya rugi gitu. Kalau misalnya mau bertanya gimana caranya supaya jualan saya bagus gitu, melejit kayak seperti grosir besar, itu kan juga nggak ada yang ngarahkan ya. Tapi lain halnya ketika kita masuk di bisnis ini, Masya Allah, full pembinaan, jadi gimana caranya nanti menghadapi konsumen, gimana caranya nanti melejitkan penjualan kita, dari segi duniawi, dari segi akhiratnya, itu Masya Allah saya merasakan banyak sekali ibroh ya, ketika kita gabung di bisnis ini. Dan Masya Allahnya lagi,
kita kan itu ya, sekarang lagi diuji pandemi ya. Pandemi, dan banyak bisnis-bisnis di luaran sana itu yang gulung tikar atau bahkan yang hidup segan mati tak mau, kayak gitu loh. Jadi masya Allah dengan keberadaan bisnis ini saya merasakan ya Allah hanya dengan di rumah saja, tapi alhamdulillah bukannya malah semakin terpuruk ya. Tapi saya merasakan ketika masuk pandemi awal Maret itu penghasilan saya dan penghasilan mitra-mitra itu semakin melejit. Karena apa? Yang kita bawa ini bidang kesehatan. Kalau saya belajar dari Pak Ipo ya, di bisnis ya, di bidang itu hanya ada 2, yang sampai kapanpun itu tidak akan pernah surut ya. Yang pertama itu bidang pendidikan. Jadi sekolah mana yang semakin lama semakin surut kan tidak. Sekolah itu semakin lama itu semakin menjamur dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu ya. Karena kita kan cenderung melahirkan, cenderung besar dan butuh ilmu. Itu yang kesehatan. Bidang kesehatan. Jadi rumah sakit mana yang semakin lama semakin berkurang kan tidak. Banyak rumah sakit yang semakin menjamur dan semakin berlomba-lomba untuk memberikan perhatian ya, pelayanan yang lebih gitu, karena manusia cenderung lemah, imunnya cenderung semakin menurun dan cenderung sakit seperti itu. Dan apalagi corona, pandemi ini banyak mereka-mereka yang mengalami penurunan ya, dan alhamdulillah terbantu dengan bisnis ini. Ya, insya Allah itu saja ya, sharing sedikit dari saya. Saya ibu rumah tangga dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menghasilkan. Insya Allah saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya